Kisah kali ini tentang kehidupan sebuah keluarga, di mana 4 orang ini mengalami suatu kehilangan ketika suami dari keluarga harus pergi untuk kehidupan lainnya. Cerita ini menggambarkan kehidupan sosial yang dijalani, dan mungkin kisah ini kita sendiri pun mengalaminya. Di awal kisah tampak 2 orang saudara, adik perempuannya Osge dan kakak laki-lakinya Ilker. Sambil bersantai, Ilker menawarkan Osge agar mereka diam-diam menggunakan mobil ibu mereka, Mina. Awalnya Osge menolak, takut ibunya marah. Namun Ilker meyakinkan Osge agar mereka segera pergi. Ketika Mina ketahuan mereka gunakan mobil itu, Mina mengejarnya dan menghentikan mereka. Kemudian Mina menelpon putri tertuanya Feride, membicarakan tentang masalah mobil itu dan meminta Feride agar menjual mobil tersebut. Malam itu Feride membawa teman kantornya Ahmed untuk berbicara dengan Mina agar menjual mobil tersebut. Ketika Ahmed akan pergi membawa mobil tersebut, Ilker yang baru pulang melihatnya segera mencoba menghentikan Ahmed. Namun Ahmed menjelaskan padanya kalau dia lakukan ini atas perintah Mina. Ilker pulang ke rumah memarahi ibunya tentang mobil, menganggap bahwa mobil itu dari ayahnya dan itu milik mereka semua. Kecewa, Ilker pergi dari rumah malam itu. Kemudian Ilker yang masih tidur di rumah temannya Halil, di mana ibunya Halil, Leila, menegur Halil tentang Ilker yang sudah tinggal beberapa hari di rumah. Sementara Feride menelpon ibunya, memberitahu agar malam ini jangan menunggunya untuk makan malam, karena Feride memiliki pertemuan dengan teman-teman kantornya. Setelah itu, tampak Mina yang marah-marah karena pipa ledengnya rusak, sehingga meminta Osge segera menelpon Feride untuk memanggil tukang ledeng agar memperbaiki masalah pipa ledeng mereka. Di tempat lain, Ilker tampak berkumpul di kamar Halil dengan teman-temannya. Keesokan paginya, Ilker terbangun dan melihat Leila yang sedang mengepel lantai rumah. Ilker pergi mengikuti Leila dan dengan tanpa ragu untuk memiliki romansa. Berbeda dengan Osge saat kembali ke rumah menemukan ibunya yang sedang mengepel lantai. Diam-diam Osge memberi hadiah sebuah jam dinding yang telah dia taruh foto ibunya di dalam. Mina melihat hadiah itu tapi mengomentari foto yang ditaruh Osge yang dia ambil dari polis asuransinya. Hal itu membuat Osge tidak merasa yakin dengan hadiah yang dia berikan dapat membuat ibunya bahagia. Osge ke kamar mencari foto-foto lama ibunya lalu menggunting untuk sebuah kejutan. Malam itu tanpa Ilker mereka bertiga makan bersama untuk merayakan hari ulang tahun Mina. Lalu di tengah malam, Ilker yang kembali pulang ke rumah memasuki kamar Feride dan dengan paksa mengambil uangnya di dompet. Kemudian Ilker pergi ke rumah Halil, namun Leila berkata bahwa Halil tidak di rumah. Ilker masuk ke rumah dan mereka memiliki romansa. Setelah beberapa hari, Mina menemukan pipa ledengnya yang rusak kembali. Dia menelpon Feride untuk mencari tukang ledeng agar memperbaiki pipa ledeng mereka. Feride curhat pada Ahmed tentang masalah pipa ledeng di rumah. Lalu Ahmed menawarkan diri untuk dapat membantunya. Sementara Osge membawa ibunya hadiah yang sama, tapi kali ini Osge telah merubah fotonya dan tampak Mina sangat senang. Malam itu Ahmed datang memperbaiki pipa ledeng dan menyimpulkan kalau salah satu pipa air harus digantikan karena sudah rusak, dan membantu Mina menancapkan paku untuk menaruh hadiah jam dinding yang dihadiahkan oleh Osge. Beberapa hari kemudian, Feride diberitahukan oleh pengawas kantor kalau mereka malam ini akan rapat. Jadi Feride menelpon ibunya kalau dia tidak bisa menemani ibunya pergi untuk menonton Osge di kontes menari. Mina yang tidak bisa bepergian dan tidak tahu bagaimana ke lokasi Osge, dia mengeluh dan menangisi dirinya, membuat Feride begitu pusing hanya untuk memikirkan masalah di keluarga. Namun, tampak terlihat hari itu Ilker menjemput Osge setelah selesai kontesnya. Sementara Feride menemani Ahmed untuk membelanjakan pipa ledeng yang akan digantikan. Di sini Ahmed mengungkapkan bahwa dia ingin melamar Feride. Kemudian Feride memberitahu ibunya tentang rencana Ahmed yang akan melamarnya. Ibunya tampak tidak ingin karena melihat Ahmed yang hanya lulusan SMA. Ibunya berpikir kalau suatu saat Feride tidak akan bahagia, berusaha menolak rencana Feride, tapi ibunya sendiri merasa tak punya hak untuk rencana masa depan putrinya. Suatu hari Leila dan teman
teman-temannya Halil merayakan ulang tahun Halil di rumahnya, semua orang bergembira. Lalu Ilker membantu Leila menyiapkan gelas di dapur. Mereka berbicara dengan santun, tapi ketika Halil mengambil piring, perlakuan Leila pada Halil lebih kasar dan itu berbeda dengan Ilker. Sebelum pesta usai, Halil memberitahu Ilker kalau selesai pesta di rumah, malam ini teman-teman akan berkumpul di suatu tempat. Tapi Halil tidak memberitahu di mana mereka akan bertemu. Malam itu Ilker pergi ke rumah Halil dan terkejut bertemu suaminya Leila. Setelah dijelaskan Leila kalau Ilker merupakan teman Halil, akhirnya Leila dan suaminya mengantarkan Ilker ke tempat Halil. Sementara Ahmad mengantar pulang Feride, lalu Feride menatap ke cermin dengan penuh tangisan, merasa bahwa banyak beban ditanggung dirinya untuk keluarga mereka. Feride takut jika pernikahannya nanti dengan Ahmad dapat membuat dia terpisah dari keluarganya, apalagi keluarga masih sangat membutuhkannya. Di tempat lain, Ilker yang berjalan di malam hari melewati jalan raya, tiba-tiba dia melihat ayahnya melintas dengan mobil. Ilker dengan bersedih dan menangis dan mengejar mobil ayahnya, namun mobil ayahnya tetap berjalan pergi meninggalkan Ilker yang sangat histeris. Keesokan harinya, Mina yang membersihkan rumah, tiba-tiba tulang belakangnya keselewa akibat mengangkat beban berat. Feride mengantarnya ke dokter dan dokter menyarankan Mina untuk melakukan fisioterapi dan selama 3 bulan, Mina harus tidur telentang ke atas. Lalu Ahmad memberitahu Feride jika keluarga tidak akan menunda untuk pertunangan mereka. Tapi Feride meminta waktunya untuk berbicara dengan ibunya. Ibunya tampak kecewa, seakan-akan Feride lebih mengutamakan pernikahannya daripada kesehatan ibunya. Jadi ibunya menyinggung Feride kalau dirinya sejak lahir tidak beruntung. Selalu ada awan gelap di atasnya. Merasa yakin jika pertunangan Feride akan gagal. Namun tak lama, pertunangan Feride dan Ahmad pun digelar. Terlihat Mina tidak bisa bangun dari tempat tidur dan hanya mengikuti dengan penuh kekecewaan. Setelah pesta usai, Feride yang sedang membersihkan piring, lalu ibunya menyinggung kalau Feride tampak yang menginginkan pernikahannya. Hal itu membuat Feride jadi kecewa. Beberapa bulan berlalu, Mina yang telah sembuh, dia memberanikan diri bepergian ke kota dengan bus. Setelah tiba di sebuah perhentian, Mina berjalan dengan penuh kekhawatiran, lalu menggunakan kapal untuk penyeberangannya ke kota lain. Tiba di kota yang penuh keramaian, Mina tak sengaja ditabrak oleh pengendara sepeda yang melintas. Pihak rumah sakit menelpon memberitahu Feride tentang keadaan ibunya. Feride menelpon Ilker meminta bantuannya, tapi Ilker tampak tidak peduli. Feride segera menghubungi Ahmad, dan Ahmad yang baik hati pergi membawa pulang Mina. Feride pulang dan menemukan Ilker yang hanya tidur di kamar, memarahi dan memukulnya dengan penuh sangat kecewa. Feride merasa bahwa hidupnya hanya untuk memikirkan keluarganya, sementara Ilker tak membantu sedikit pun untuk mengurangi beban hidupnya. Kini tiba saatnya pesta pernikahan Feride dan Ahmad digelar. Ketika pesta sedang berlangsung, Mina memperhatikan Feride yang hanya peduli dengan keluarga Ahmad. Kecewa, Mina kembali ke rumah, meminum obat untuk sakitnya. Di sini kita tahu bahwa banyak kehidupan keluarga kadang-kadang mengalami hal serupa, di mana kita mungkin terlalu egois untuk meminta perhatian dari keluarga kita. Tapi sebenarnya hidup sosial itu perlu untuk menjaga kestabilan dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah meminum obatnya, Mina kembali ke pesta, menonton Feride, Oske, dan Ilker sedang menari dari pihak keluarga mereka. Namun pandangan Feride yang menatap wajah ibunya yang penuh tangisan, tapi Feride tetap tenang dan tidak membiarkan kelemahan ibunya dipertontonkan orang lain. Akhir kata, kisah ini mengingatkan kita tentang betapa kompleksnya kehidupan sebuah keluarga. Setiap individu dalam keluarga memiliki perasaan, harapan, dan perjuangan yang terkadang tersembunyi di balik peran mereka. Mina sebagai ibu merasa terasing dan terlupakan, sementara Feride sebagai anak terperangkap antara tanggung jawab terhadap keluarganya dan kehidupan pribadinya. Ilker yang cenderung melarikan diri dari kenyataan, dan Oske yang berusaha memberikan kebahagiaan melalui hal-hal kecil, semuanya mencerminkan dinamika yang ada dalam setiap keluarga. Namun pada akhirnya kita melihat bahwa meski ada rasa kecewa dan kesedihan, kasih sayang dan pengorbanan dalam keluarga tetap tak tergantikan.
Feride yang tetap tenang di hadapan ibunya, meskipun hatinya penuh dengan kesedihan, menunjukkan kedewasaan dan kekuatan dalam dirinya. Keluarga adalah tempat di mana kita saling mendukung, meskipun terkadang kita tak tahu bagaimana cara untuk mengungkapkan perasaan kita dengan tepat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita tak hanya membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga, tetapi juga kemampuan untuk memahami dan memberi ruang bagi kebahagiaan orang lain, walaupun itu berarti menghadapi banyak tantangan. Akhirnya yang terpenting adalah bagaimana kita saling menerima dan belajar untuk tumbuh bersama dalam ikatan yang tak terputuskan, meskipun dengan segala perbedaan yang ada. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.